tentang nasihat singkat. Ya Rasulullah, berikan kepada kami nasihat yang singkat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, idza kunta fi sholatika fasolli sholata muaddi. Ya, kalau Anda sholat, ya, ketika Anda mendirikan sholat, maka sholatlah seolah-olah itu adalah sholat terakhir bagi Anda. Ini satu pesan dan satu motivasi yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, khususnya dalam sholat, kalau kita tahu itu sholat terakhir bagi kita, pasti kita tidak akan terburu-buru untuk menyelesaikan daripada bacaan kita. Sujudnya pasti akan nyaman, akan nikmat. Kenapa? Karena itu sholat terakhir. Nah, alangkah indahnya ya, kalau perkataan Rasul SAW ini kita jadikan untuk pesan terhadap diri kita sendiri bahwa ya bisa jadi Ramadan ini juga menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak akan pernah tahu. Ya, ini bukan tema berlebihan. Kalau dikatakan ini bukan berandai-andai yang Allah haramkan. Ada memang berandai-andai yang Allah haramkan tuh kalau seandainya tertimpa musibah, lalu kita mengatakan laukana kada, makana kada. Ya, kalau seperti ini, coba kalau begini, itu adalah berandai-andai yang memang sudah terjadi kejadiannya, lalu kita mengandai-andai, itu yang Allah haramkan. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Itu adalah akan membuka pintu setan, ya, pintu keputusasaan. Tapi kalau berandai dalam masalah sesuatu yang memang belum terjadi dan ini adalah menjadi satu harapan. Ya, ini bukan tema yang berlebihan karena apa? Karena kita semua memiliki peluang yang besar. Ya, kita tidak tahu kapan ajal kita itu datang. Semua berpeluang besar. Ya, mungkin memang betul Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Ya, siapa yang bisa menjamin? Malah kalau kita lihat ada sahabat kita mungkin yang sebelum Ramadan bersama-sama dengan kita. Begitu 2 hari mau masuk Ramadan, qadarullah ajalnya menjemput. Kemudian yang sudah bersama-sama di pertengahan jalan bulan Ramadan, baru beberapa hari puasa misalnya, ternyata ajalnya datang. Bahkan ada mungkin yang hampir tuntas Ramadannya, ternyata ajalnya datang. Ya, maka ini adalah satu hal yang sifatnya gaib, sifatnya misteri, kita tidak akan pernah tahu karena akhir itu adalah penentuan. Makanya di dalam perkataan Rasul SAW adalah innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya seperti apa. Ya, maka kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir atau kita akan jumpa dengan Ramadan lagi. Nah, kalau seandainya ini adalah Ramadan terakhir, maka bagaimana kita menutup akhir Ramadan kita ini dengan sesuatu yang indah ataupun menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita tunaikan. Inilah harapan kita, ya. Maka tema ini adalah satu harapan yang mana harapan ini mudah-mudahan bisa menghasilkan ibadah kepada Allah menjadi ibadah-ibadah yang sempurna yang kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan ini. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan andai ini memang Ramadan terakhir bagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau memang ini Ramadan yang terakhir bagi kita, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, apalagi ini betul-betul terakhir ya, bukan hanya andai ini Ramadan terakhir bagiku, tapi ternyata ini juga sudah injury time. Ini sudah hari keberapa? Beberapa hari kemudian kita sudah masuk kepada Syawal. Ya, hanya tinggal beberapa hari saja. Makanya hari yang masih tersisa ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita ini, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena apa? Subhanallah, di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada 2 nikmat yang sering kita ini lalai daripadanya. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya. Ada 2 nikmat yang kebanyakan dari manusia itu lalai dari 2 kenikmatan ini. Apa kenikmatan ini? Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian nikmat al-faragh atau waktu yang luang atau nikmat waktu lah. Ya, ini kita sering tertipu. Bahkan
eh, dikatakan seorang ulama ya ketika mengucapkan satu perkataan yang sangat luar biasa. Ini peringatan bagi kita, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Jadi kalau ada kenikmatan, nikmat apapun itu, ya, kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah musibah. Ya, termasuk nikmat kesehatan, kemudian nikmat waktu luang. Ya, kita akan lihat singkat nikmat sehat hari ini, berapa banyak orang yang mungkin terpapar corona. Ya, naudzubillah. Kemudian berapa banyak orang yang mungkin tinggal di mana? Di Wisma Atlet hari ini. Karena apa? Harus dalam perawatan. Kita yang sampai detik ini masih Allah berikan kesehatan. Ini adalah bagian dari karunia Allah yang sangat luar biasa. Di tengah COVID-19 saat ini, ya Allah pilih kita menjadi hamba Allah yang masih kokoh dalam kesehatan. Karena apa? Karena Allah ketika memberikan satu kenikmatan kepada hambanya, tidak lain adalah agar hamba itu senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bentuk rasa syukur itu salah satunya dengan apa? Dengan ketaatan. Jadi kalau kita ini ingin membuktikan rasa syukur dari sehatnya kita, maka tidak ada jawabannya kecuali adalah selalu taat dan selalu taat kepada Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah ya ketika diberikan kenikmatan, ya nikmat sehat, apapun kenikmatannya, Rasulullah selalu mengungkapkan rasa syukurnya dengan sholat malamnya. Bahkan istrinya mengatakan, ya Rasulullah, Anda kan sudah dijamin surganya, Anda sudah maksum, terjaga, sudah terampuni kesalahannya. Kenapa sholat? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku salah kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Ya, itulah kalau ingin mengungkapkan ingin mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat sehat yang Allah berikan, maka jadikan nikmat sehat ini menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan gunakan kesehatan yang Allah karuniakan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.